Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Syirkah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainul Muttaqin. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ialah saya sendiri, Maya Lestari dengan NIM 126101211047. Yang kedua Mesa Gili Rahmawati dengan NIM 126101211048. Yang ketiga ialah Melani Ayu Anissa dengan NIM 126101211049. Dalam materi kali ini ada 6 subbab pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ialah pengertian syirkah. Yang kedua, dasar hukum syirkah. Yang ketiga, rukun dan syarat syirkah. Yang keempat, macam-macam syirkah. Yang kelima, aplikasi produk syirkah atau musyarakah dalam lembaga keuangan syariah atau LKS. Yang keenam atau yang terakhir ialah berakhirnya akad dalam syirkah. Sejatinya, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya akan senantiasa membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Islam sendiri juga mengatur mengenai hubungan antar manusia tersebut termasuk dalam muamalah. Muamalah sendiri memiliki banyak macam, yang mana kesemuanya secara tidak langsung untuk menciptakan suatu hubungan yang baik. Yaitu contohnya tolong menolong antar sesama. Salah satu dari muamalah tersebut adalah syirkah. Syirkah dapat diartikan sebagai perkongsian antar pihak dengan melibatkan percampuran harta di dalamnya. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan dalam presentasi berikut. Yang pertama, pengertian syirkah. Apa itu syirkah? Secara bahasa, syirkah berarti ikhtilat atau pencampuran atau kerjasama, yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Syirkah biasa digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis. Dalam mendefinisikan syirkah secara istilah, para ulama berbeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional. Berikut, ulama fikih mendefinisikan syirkah dengan redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya, pertama, menurut Malikiyah, syirkah adalah izin untuk mendayagunakan atau melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum bagi kedua belah pihak termasuk masing-masingnya, yakni salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan persyarikatan mengizinkan kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak melakukan perbuatan hukum terhadap harta yang dimiliki dua orang atau lebih, serta hak untuk melakukan perbuatan hukum itu tetap melekat terhadap masing-masingnya. Yang kedua, menurut Syafi'iyah, syirkah merupakan ketetapan adanya hak pada sesuatu bagi kedua belah pihak atau lebih atas dasar perserikatan tertentu. Menurut Syafi'iyah ini menegaskan bahwa syirkah itu adalah akad atau perikatan perserikatan yang memiliki akibat hukum adanya hak yang sama kepada kedua belah pihak atau lebih, baik dalam hal perserikatan harta kekayaan maupun perserikatan pekerjaan atau kedua-duanya. Yang ketiga, menurut Hanafiyah, syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Jadi, menurut Hanafiyah, syirkah adalah perikatan antara dua pihak yang berserikat dalam pokok harta atau modal dan keuntungan. Jadi, bisa dikatakan syirkah itu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menghimpun harta untuk suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Yang keempat, menurut Hanabilah. Menurut Hanabilah, syirkah merupakan perhimpunan hak-hak atau pengolahan harta kekayaan. Menurut Hanabilah ini, syirkah lebih berkonotasi merupakan badan usaha yang dikelola oleh banyak orang. Setiap orang memiliki hak-hak tertentu sesuai peran dan fungsinya dalam mengolah harta yang dimiliki badan usaha itu.
Selanjutnya, dasar hukum syirkah. Para ulama fikih sepakat terhadap kebolehan akad syirkah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 dan dalam Quran Surat Shad ayat 24. Selain dalam Al-Quran dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad syirkah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim, dan mereka mensahihkan hadis ini. Menurut hadis ini adalah bahwa Allah akan menjaga dan membantu mereka yang bersyarikat dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada perdagangan mereka. Namun, jika ada yang berkhianat, maka berkah dan bantuan tersebut dicabut oleh Allah SWT. Para ulama telah konsensus atau ijma membolehkan syirkah, meskipun ada perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan detailnya. Atas dasar ayat Al-Quran, hadis dan ijma, para ulama fikih menyatakan bahwa akad syirkah mempunyai landasan yang kuat dalam hukum Islam. Sehingga sebagaimana yang dinyatakan Ibnu Al-Munzir bahwa kebolehan syirkah telah disepakati oleh para ulama. C. Rukun dan syarat syirkah. Secara umum, rukun syirkah ada 3, yaitu 1. Sigot atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Kedua, orang yang berakad, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu balik, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Ketiga, objek akad. Biasanya berupa harta atau pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada. Maksudnya tidak boleh berupa harta yang terutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan. Rukun syirkah menurut Said Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Misalnya, aku bersyarikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata aku telah terima. Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Sedangkan Ismail Nawawi dalam buku Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer merumuskan rukun syirkah ada 3, yaitu 1. Ucapan atau sigot atau penawaran dan permintaan atau ijab dan qabul, yang kedua pihak yang berkontrak, dan yang ketiga objek kesepakatan berupa modal dan kerja. Selanjutnya, syarat-syarat syirkah menurut ulama Syafi'iyah sebagai berikut. 1. Ada barang yang berharga yang berupa dirham atau dinar. Yang kedua, modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya. Ketiga, menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. 4. Masing-masing pihak mengizinkan untuk menggunakan harta tersebut. Dan yang kelima, untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. Syarat-syarat syirkah yang berlaku bagi semua jenis syirkah ada 2 yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, yaitu 1. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilah atau walaqah. Yang kedua, hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain. D. Macam-macam syirkah. Secara garis besar, syirkah terbagi menjadi 2, yaitu syirkah amlak atau kongsi hak milik dan syirkah uqud atau kongsi transaksi. Nah, dalam hukum positif sendiri, syirkah amlak dianggap sebagai syirkah paksa
atau ijbariyah, sedangkan syirkah uqad dianggap sebagai syirkah sukarela atau ikhtiariyah. Syirkah amlak. Syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad syirkah. Syirkah ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, syirkah ikhtiar atau sukarela, yaitu syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang bersyarikat. Contohnya, dua orang yang berserikat untuk membeli suatu barang atau mendapatkan hibah atau wasiat dan kedua pihak menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Kedua, syirkah jabar atau paksa, yaitu syirkah yang terjadi tanpa keinginan pihak yang bersangkutan, seperti dua orang yang mendapatkan warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan. Syirkah uqad. Syirkah uqad adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi secara proporsional di antara para pihak. Kerugian juga sama ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan. Adapun macam-macam syirkah uqad sebagai berikut. Pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh di antara keduanya dibagi. Persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, tindakan, atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggung jawab tanpa rekannya. Apabila ada kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu, dalam syirkah ini tidak ada istilah jaminan, sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pihak lainnya. Syirkah inan ini adalah jenis syirkah yang paling populer di kalangan masyarakat. Yang kedua adalah syirkah mufawadoh. Syirkah mufawadoh adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta, agama, masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya, baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Yang ketiga, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih, reputasi dan kedudukan, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual kembali barang tersebut dengan tunai dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Yang keempat yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda. Persekutuan ini dinamakan syirkah akmal atau pekerjaan, abdan atau badan, sanai atau kerajinan, atau takobul atau penerimaan. Yang terakhir adalah syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah ini terbentuk antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian pengelola. Berikutnya adalah aplikasi produk syirkah atau musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Untuk aplikasinya dapat ditemukan dalam 4 bentuk, yakni dalam pembiayaan proyek, modal ventura, musyarakah mutanakhisoh atau MMQ, dan juga sukuk musyarakah. Berkaitan dengan pembiayaan proyek dan juga sukuk musyarakah sebenarnya memiliki kesamaan, yakni sama-sama dapat diterapkan dalam suatu proyek, tapi juga memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah dalam pembagian keuntungan. Kalau pembiayaan proyek, pembagian keuntungan dilakukan sekali, misalnya ketika proyek itu selesai. Kalau sukuk musyarakah, karena dia sukuk, maka pembagian keuntungannya dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian kalau modal ventura itu adalah pembiayaan biasanya ke UMKM, jadi bantuan operasional ke UMKM sampai sekiranya UMKM tersebut dapat berjalan sendiri.
Adapun musyarakah mutanakhisoh atau MMQ dalam praktiknya terdapat 3 akad, yakni syirkah, ijarah, dan bai, sehingga kemudian menimbulkan permasalahan apakah diperbolehkan. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda tidak boleh ada 2 akad dan 1 transaksi. Sementara musyarakah mutanakhisoh ini ada 3 akad, apakah diperbolehkan? Maka dari itu akan kami jelaskan pada presentasi kali ini dengan lebih lanjut. Berikutlah kami berikan ilustrasi mengenai praktik dari musyarakah mutanakhisoh atau MMQ. Dapat kita amati di sini kami mengambil contoh misalnya objeknya rumah, di mana baik itu nasabah maupun bank syariah sama-sama memberikan pengeluaran dana dan pembiayaan rumah tersebut. Misal dari nasabah 15%, dari bank 85%, sehingga terjadilah akad yang pertama yakni syirkah. Kemudian entah itu baik bank atau mungkin nasabah menghendaki adanya keuntungan dari rumah tersebut, maka dapat disewakan, sehingga terjadilah akad yang kedua yakni ijarah. Disewakan ke siapa? Dapat disewakan ke orang lain atau pihak ketiga, atau bisa juga ke nasabah itu sendiri. Sehingga dari hasil penyewaan tadi dapat dibagi, yakni antara bank dan juga nasabah sesuai dengan kesepakatan. Sebenarnya baik itu disewakan ke orang lain maupun ke nasabah sama-sama diuntungkan. Karena apa? Karena berarti nasabah setidaknya dalam satu bank itu dapat mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli tadi persentase bank tadi. Kan bank tadi 85%. Nah, perlahan-lahan nasabah dapat mengurangi persentase tadi hingga bank itu persentasenya 0%. Sehingga rumah dapat sepenuhnya menjadi milik nasabah. Sehingga terjadilah akad yang ketiga yakni bai. Lantas, apakah hal ini diperbolehkan? Kemudian di sini menurut pendapat Ustadz Ahmad Sarwar LCMA, beliau mengatakan bahwa diperbolehkan selagi apa? Selagi itu tidak mengandung unsur bai'ul inah, yakni adalah jual beli fiktif yang mana menyiasati riba. Jadi selagi ia tidak mengandung unsur bai'ul inah ataupun jual beli fiktif, baik itu transaksi di mana dalam satu transaksi itu ada 2 akad ataupun lebih, misalnya dalam musyarakah mutanakhisoh ini ada 3 akad, maka diperbolehkan. Yang terakhir adalah berakhirnya akad dalam syirkah. Menurut Ahmad Azhar Bashir, yang menyebabkan akad syirkah berakhir antara lain salah satu pihak membatalkan syirkah tersebut, kemudian salah satu pihak tidak mampu mengelola usaha ataupun bangkrut. Tetapi menurut mazhab Hanafi, kebangkrutan tidak menyebabkan syirkah tadi berhenti. Kemudian bisa juga jika salah satu pihak meninggal, dalam artian semisal syirkah tersebut dilakukan oleh 2 orang, ataupun modal yang akan digunakan lenyap sebelum syirkah dilakukan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Adapun kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.